Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Soko National Class Session Webinar Career Hack yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita mempersiapkan passion kita dari dini, baik itu soft skill maupun hard skill yang tentunya nanti akan menambah kompetensi kita dalam mempersiapkan karir kita ke depannya. Oke, mungkin gimana nih? Aku mau tanya dulu kabar-kabar teman-teman di sini. Jadi di sini teman-teman bisa reaction dulu ya. Aku pengen tahu reactionnya teman-teman gimana. Pengen tahu excitednya teman-teman untuk mengikuti kelas aku pada malam hari ini gimana nih? Boleh kasih reaction di Zoom ini ya. Oke, mungkin ini teman-teman masih pada ini ya agak kekenyangan nih kayak habis pada baru buka ataupun mungkin yang lagi buka ya sekarang. Aku ucapkan juga selamat berbuka puasa buat teman-teman yang baru selesai buka ataupun sedang buka. Oke, mungkin aku di sini mau eh, tunjuk salah satu kali ya teman-teman buat pengen tanya-tanya nih gimana excitementnya untuk mengikuti webinar karir hack pada malam hari ini. Mungkin aku mau tunjuk salah satu Kak Aska Sabitah dari Tangerang. Mungkin boleh on cam Kak. Halo Kak, Halo, halo kesempatannya. Kak Aska. Sebelumnya mohon maaf karena Kak Rizky. Sebelumnya aku minta maaf karena lagi tidak bisa on cam. Eh, Oke, boleh. Nggak apa-apa Kak Aska. Mungkin gimana nih Kak Aska? Sekarang lagi di rumah atau lagi di luar mungkin kalau boleh tahu? ya kebetulan aku lagi di dalam ruangan. Oh, oke. Mungkin gimana nih Kak Aska? Bisa jelaskan ya apa sih keinginan Kak Aska yang mungkin Kak Aska pengen untuk mengikuti dari kelas karir hack malam hari ini? Keinginan aku pastinya mau mendapatkan ilmu karena aku excited banget sama judul dari webinar kali ini dan aku berharap nantinya aku bisa dan tahu aku um, mau kerja seperti apa. Oke, oke Kak Aska. Mungkin terima kasih Kak Aska untuk statementnya yang sudah sangat semangat banget ya dibuat mengikuti kelas pada malam hari. Mungkin next aku mau cari yang laki-laki ya kali. Boleh Kak Muhammad Rizky Cesar. Silahkan boleh on cam. Halo Kak Rizky Cesar, mungkin apakah ada di ruangan ini? Oke, mungkin lagi di luar mungkin ya. Oke, aku mungkin cari satu lagi, mungkin boleh. Oke, halo, ada Ya, suara. maaf Kak, saya lagi rada nggak Oke, enak badan Kak. oke, cepat terbuka. Oke, nggak apa-apa. Mungkin gimana nih? Mau tanya-tanya sedikit aja sih. Untuk malam hari ini mungkin apa yang pengen digali oleh Kak Rizky? Eh, pengen ini sih Kak, apa menentukan karir Kak, karena kadang saya tuh minat tuh masih masih umum kayak belum ada yang khusus gitu Kak. Jadi pengen lebih menemukan minat saya tuh kemana, jadi berfokus pada karir itu Kak. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan malam hari ini dari pemateri kita, narasumber kita, Kak Alvin Halim tentunya pastinya bisa memberikan insightful juga buat teman-teman dan teman-teman juga diharapkan bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Alvin kayak gitu. Terima kasih Kak Rizky. Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada teman-teman audiens peserta webinar
Soko National Class Session pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga aku mewakili dari jajaran panitia mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Kak Alvin yang telah hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan uh, ilmunya, gitu ya, membagikan ilmunya kepada kita semua rekan-rekan yang ada di Soko Class pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelum ke sesi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Rizky Tangguh Ramadan, merupakan HR intern di Soko Batch 4 ini, dan saya yang akan berindeks selaku MC sekaligus moderator pada webinar Soko pada malam hari ini. Dan tentunya berbicara terkait tema kita pada malam hari ini, yakni tentang passion, kemudian tentang karir gitu ya. Tentu erat kaitannya dengan bagaimana cara kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita gitu. Contohnya dengan cara bagaimana kita bisa menemukan atau menentukan passion kita dari dini dan bisa meningkatkan hal tersebut gitu untuk mempersiapkan karir kita ke depannya. Nah, pada webinar kali ini tentunya kami dari Soko bekerja sama dengan Kak Alvin Halim selaku narasumber kita pada malam hari ini ingin memberikan teman-teman insight seperti itu ya untuk bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk hal ini. Nah, mungkin uh, dari Kak Alvin Halim apakah sudah siap? Halo Kak Alvin, udah Ya, ada di room ini ya? udah. Thank you banget Kak Rizky udah kenalin tadi. Hopefully bisa menjawab ya tadi beberapa teman-teman yang udah punya pertanyaan, punya gambaran apa yang pengen dicari dari acara hari ini. Hopefully apa yang nanti saya bagikan bisa membantu. Dan terlebih dari semuanya itu, terima kasih buat Soko Financial udah invite saya untuk join di sini. Saya Alvin Halim. Nanti mungkin saya akan lebih perkenalkan tentang detail siapa saya, kenapa saya bisa uh, apa namanya mau membagikan ini dan lain sebagainya. Jadi hari ini mungkin lebih bukan kuliah gitu ya, bukan kayak seminar HR atau psikologi gitu ya, tapi akan lebih banyak saya akan banyak bercerita lah supaya kita nggak bosen ya buat teman-teman semua. Jadi hopefully bisa membantu. Oke, Kak Alvin. Terima kasih atas kesempatannya ya yang sudah Kak Alvin bisa hadir pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita memulai acara sharing sessionnya, mungkin teman-teman aku sedikit mengingatkan bagi teman-teman yang hadir dalam webinar pada malam hari ini, boleh banget nih teman-teman, kita dari Soko akan mempersiapkan giveaway nih buat teman-teman yang memang akan buat gitu ya Instagram story gitu, nanti bisa tag Instagram Soko Finansial. Nantinya bagi teman-teman yang beruntung dari Instagram story yang sudah teman-teman buat nanti akan mendapatkan benefit giveaway seperti itu dari tim Soko Finansial untuk mengikuti 3 kelas Soko dengan benefit juga salah satu di masing-masing kelas Sokonya adalah seharga 250.000 seperti itu. Jadi uh, tanpa membayar lagi nih teman-teman bisa mengikuti kelas Soko dengan ikut giveaway kali ini. Caranya gampang, teman-teman tinggal bikin story aja pada acara webinar malam hari ini dan nanti bisa di-upload di story dan tag Instagram @sokofinansial. Oke, mungkin dari aku itu Kak Alvin Halim. Untuk selanjutnya bisa dimulai sharing session dari Kak Alvin. Waktu dan layar saya. Oke, thank you banget Kak Rizky udah kasih waktu. Saya izin share screen ya. Ya, nah mungkin sambil perkenalan santai aja. Saya Alvin Halim. Di situ saya put satu barcode, bukan barcode, QR code gitu ya. Kalau kalian mau scan, ini nge-refer ke halaman LinkedIn saya. Jadi akan saya perkenalkan tentang siapa sih saya, siapa yang sekarang saya lakukan, dan apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Gitu. Saya Alvin Halim. Seperti yang udah diperkenalkan di invitation-nya dan lain sebagainya. Saat ini saya bekerja di Gojek sebagai Head of Strategy and Planning, khususnya untuk groceries, yaitu dalam hal ini GoMart. Apa sih yang saya kerjakan sehari-hari? Basically, saya melakukan apa yang namanya planning mengenai financial budget, kemudian gimana caranya memperbesar bisnis, kemudian gimana caranya mengakuisisi customer yang baru, dan
meningkatkan profitability perusahaan tentunya gitu. Nah, mungkin singkat aja tentang Gojek gitu ya. Saya nggak akan bahas tentang Gojek di sini, tapi yang saya mau bahas di sini seperti yang topik kita hari ini, find your passion, menemukan passion kamu dan membangun karir impianmu gitu ya. Nanti saya akan kembali ke halaman LinkedIn saya ini untuk menjelaskan tentang, jadi yang saya mau sampaikan akan align dengan apa sih pengalaman hidup saya gitu ya. Nah, topiknya simpel ya, temukan passion, bangun karir impianmu. Dengan temukan passion, bangun karir impianmu, saya asumsikan sebagian besar dari kalian yang join hari ini, fresh grad, atau baru pertama kali bekerja, atau sudah bekerja tapi ingin mencari passion yang tepat dan membangun karir impian gitu ya. Jadi kalau tentang psikologi tentang passion, cara menemukan passion tentunya nggak akan cukup dibahas di hari ini. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini sebenarnya, let's say membangun passion itu kan seperti kayak kita mencari jodoh gitu ya, mencari pacar, mencari kemudian mencari hal yang pas. Kemudian ada satu quote yang sangat terkenal banget biasanya tuh, kalau kamu bekerja sesuai dengan passionmu atau sesuai dengan hobimu gitu ya, kamu nggak perlu bekerja seumur hidupmu gitu. Itu satu quote yang mungkin teman-teman pernah dengar gitu. Tapi ada tapinya gitu ya. Ternyata kita nggak bisa seideal itu gitu. Jadi idealisme menemukan passion, menemukan hobi, terus bekerja sesuai passion dan hobi artinya nggak perlu bekerja lagi seumur hidup, nggak seperti itu gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya atau saya lihat teman-teman saya gitu, sekalipun misalnya ada seorang yang hobinya misalnya menyanyi begitu ya, terus tapi ketika menyanyi itu sebagai pekerjaan, tentunya akan ada tanggung jawab, akan ada deadline, akan ada masalah, akan ada up and down di situ begitu ya. Jadi ketika kita bilang menemukan passion dan ketika bekerja sesuai dengan passion dan karirnya itu pasti sangat hebat, sangat bagus, sangat enak, sangat nyaman, nggak seperti itu begitu. Nah, jadi poin yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini, kalau teman-teman nanti ketika bekerja atau sudah bekerja dan misalnya menemukan passionku nggak di situ gitu. Terus kalau ini nggak sesuai passion, udahlah aku resign aja. Atau ini nggak sesuai passion, terus aku pindah ke tempat lain lagi sampai menemukan passion yang tepat. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan bukan tentang itu. Gitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah passion itu bukan takdir gitu ya, bukan satu takdir yang harus paten 100% dari awal sampai akhir, atau bukan seperti jodoh yang kamu menikah terus sampai akhir hidupmu harus bareng sama pasanganmu begitu ya. Tapi passion itu sesuai dengan perjalannya waktu akan berubah, sesuai dengan masalah yang kita temukan akan berubah. 10 tahun yang lalu orang punya passion misalnya, 10 tahun yang lalu orang belum tahu tentang passion yang namanya apa, kripto, belum tahu tentang namanya AI, belum tahu tentang namanya data gitu ya. Nggak ada orang yang punya passion tentang itu gitu. Tapi ketika sekarang teknologi yang baru muncul hal-hal baru yang ditemuin. Jadi yang pertama dari sebelum saya membagikan hari ini, passion itu cuma 10% dari menentukan keberhasilan kamu di karirmu. Dan yang paling penting adalah ini nih, kata-kata bangun gitu ya. Karir impian itu harus dibuild. Saya bisa bilang 90% itu dibangun, kecuali kita benar-benar lahir dari keluarga yang sangat super kaya begitu ya, jadi Rafathar atau Cipung begitu ya, ya itu mungkin karir impian kalian bisa tentuin sendiri lah gitu. Tapi ketika kita memulai dengan orang rata-rata pada umumnya, passion itu 10%, karir impian itu saya bisa bilang 90% dibangun. Gitu. Jadi kalau kalian hari ini join sudah bekerja dan kebetulan sedang galau nih tentang pekerjaan, wah nggak sesuai nih sama passion saya, oh ini ada bosku nggak ngerti nih yang aku inginkan gitu, bukan berarti kalian nggak bisa meraih si karir impian ini gitu ya. Jadi passion itu satu hal, karir impian itu harus dibangun begitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan di situ artinya nggak ada satu jalan pasti, nggak ada satu rumus yang fix
kalau misalnya nggak sesuai passion nggak berhasil, nggak kayak gitu. Atau kalau kerja sesuai passion pasti sesuai impian, nggak kayak gitu juga. Oke, nah tentu passion tiap orang beda-beda. Kita masuk ke satu tentang passion terlebih dahulu. Nah, passion tiap orang beda-beda. Jadi kalau aku lihat di peserta hari ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, gitu ya. Saya sendiri dari Jogja, kemudian lahir di Jawa Tengah sebenarnya. Dan tiap orang yang saya pernah temui dari dulu kecil sampai sekarang, tiap orang pasti beda-beda begitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu 45 menit ke depan saya bisa menemukan passion kalian satu, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi yang paling mengenal diri kalian adalah kalian sendiri, begitu kan? Jadi yang bisa saya sampaikan adalah apa sih pengalaman saya ketika saya dulu pertama kali mendapatkan pekerjaan. Sebelum saya uh, stop, sebelum saya bekerja di Gojek, let's say annotation-nya kita hapus dulu ya. Clear annotation. Clear all draft. Ya. Nah, ketika saya pertama kali bekerja dulu, ini adalah pengalaman saya. Sebelum saya di Gojek sebagai head dan lain sebagainya, saya dulu pertama kali mulai dari kerja di pabrik, begitu ya. Kerja di pabrik, mirip kayak buruh, cuman waktu itu karena saya S1, saya masuk sebagai supervisor QA. Gitu. Saya punya tim saya buruh, saya mulai dari supervisor QA, dan saya adalah lulusan teknik industri dari Atmajaya di Jogja. Gitu. Dan ketika saya dulu pertama kali lulus gitu ya, tentu setiap dari kita baik kalian lulusan SMA, SMK ataupun S1 gitu ya, pasti punya bayangan kalian tuh belajar yang kalian suka apa dan kalian mau kerjanya di mana. Saya dulu basically saya adalah teknik industri. Semua yang tentang teknik industri arahannya adalah nanti bekerja di pabrik, antara pabrik manufaktur gitu ya, bekerja di misalnya di Toyota, di Honda gitu ya, perakitan kendaraan atau di perakitan barang, atau misalnya bekerja di industri yang kecil gitu atau bangun usaha kecil. Tapi saya nggak suka waktu itu. Jadi satu, untuk tahu passion kalian adalah kalian tahu yang kalian suka apa, yang kalian nggak suka apa. Itu. Saya nggak suka waktu itu, saya nggak suka bekerja di pabrik gitu, karena pabriknya pabrik yang panas begitu ya, pabrik panas maksudnya pabrik perakitan mobil, motor yang uh, apa namanya barang-barang berat begitu ya. Nah, yang saya suka dulu, saya suka makanan gitu. Saya suka makanan, waktu itu belum zamannya food blogger dan lain sebagainya. Dia cuman saya suka makanan, saya pengen tahu cara makanan itu dibuat. Yang saya tahu adalah, oke, saya pengen bekerja di satu pabrik yang uh, membuat makanan. Apakah itu passion saya? Pada waktu itu, iya. Jadi pada waktu itu saya suka itu gitu. Nah, kemudian didukung sama satu hal lagi. Mungkin kalian pernah dengar MBTI ya, tes MBTI, Myers-Briggs apa sebabnya Myers-Briggs test gitu ya. Nah, ini satu hal yang simple, agak akurat gitu ya, tidak 100% akurat, bukan juga kayak si apa namanya horoskop gitu ya. Kalau horoskop kan tebak-tebak gitu ya. Ini Myers-Briggs MBTI ini ada 16 personality. Kalian bisa buka di 16personalities.com dan kalian bisa take the test. Ini gratis, jadi kalian bisa tes aja. Nah, waktu itu ketika saya tes, saya adalah seorang ISTJ gitu. Mungkin kalau kalian Gen Z kan udah biasa ya. Gua introvert, gua extrovert, atau gua ambivert gitu ya. Kita tahu diri kita. Jadi passion itu bukan cuman yang kita suka, bukan juga yang kita nggak suka, tapi kita juga tahu diri kita. Jadi passion itu kita tahu diri kita. Waktu itu saya pegang ini adalah saya orang ISTJ gitu. Saya bukan seorang extrovert. Extrovert artinya apa? Saya nggak bisa ketemu banyak orang gitu. Dulu saya nggak bisa nih. Sekarang ada sekitar 67 peserta gitu. Dulu saya nggak bisa bicara di depan 67 orang karena saya ngerasa saya introvert. Saya nggak bisa. Jadi saya nggak mau tuh ambil kerjaan yang sales, kemudian misalnya eh, marketing gitu ya. Itu saya hindari banget karena passion saya bukan di situ gitu. Tapi dengan ini
sebenarnya satu, saya tahu, oh saya seorang ISTJ, dijelasin di sini, saya seorang logistician gitu ya, contohnya kayak Denzel Washington, punya integrity, orangnya kaku sebenarnya dia di sini, orangnya kaku, kalau dikasih tanggung jawab dikerjain begitu. Ketika kita tahu personality kita di sini, passion kita apa, nah itu yang memulai saya bekerja, akhirnya yang saya lakukan adalah saya apply di makanan. Dan tidak pasti ceritanya tidak semudah itu ya. Ceritanya sama 10 tahun yang lalu cari pekerjaan susah, hari ini cari pekerjaan susah, bukan 10 tahun ya, sorry. Saya bekerja 2010, berarti udah 14 tahun yang lalu gitu ya. 14 tahun yang lalu cari pekerjaan susah, hari ini cari pekerjaan susah. Jadi tidak gampang. Nah, passion tadi satu hal. Berapa persen? 10%. Artinya, jangan sampai ketika kalian bekerja, membangun karir, passion itu membatasi 90% yang lain. Begitu. Kalian punya 10%, jangan sampai 10% membatasi 90% yang lain. Begitu ya. Jadi, saat ini untuk yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang menyelesaikan kuliah, cari passionmu, pastikan kalian mengenal diri kalian siapa, orang tua mungkin bisa kasih saran, teman bisa kasih saran, kakak kelas bisa kasih saran, tapi yang paling tahu passion kalian adalah kalian sendiri. Nah, minimal sebelum kita melanjutkan, kalian mungkin bisa catatlah passion kalian tuh apa sih dalam bidang apa, atau dalam melakukan apa. Contoh misalnya kayak tadi saya seorang introvert, saya nggak bisa. Passion itu dalam berarti bukan cuma yang saya suka, tapi saya tahu yang saya nggak suka. Saya nggak suka bicara dengan banyak orang, saya nggak suka jadi seorang salesman misalnya. Saya nggak suka menjadi seorang marketing gitu ya. Saya nggak suka angka yang terlalu ribet-ribet, saya nggak suka. Ada juga teman saya misalnya lulusan sarjana ekonomi, akuntansi, tapi dia nggak suka angka-angka gitu. Jadi dia nggak akan ambil bagian itu begitu. Tapi ketika kita tahu tadi, misalnya tiga hal, saya seorang introvert, saya suka makanan, saya suka memperbaiki gitu. Saya selalu mencap saya adalah saya suka memperbaiki dan nyambung tuh sama si ISTJ yang saya buat tadi. Jadi dengan passion yang saya punya tadi, saya membangun karir saya dimulai dari bawah. 10% passion saya sudah pegang, dan kita bangun 90%-nya tadi. Jadi teman-teman yang cari passion-nya apa, minta tolong, mungkin catat aja 3 atau 5 hal yang kalian tahu diri kalian itu seperti apa sih, yang paling tahu kalian diri apa yang kalian suka. Kemudian ketika kalian belajar, kalian kuliah, kalian sekolah, atau kalian mungkin kursus, apa sih yang menurut kalian paling bisa, kita pegang 3 sampai 5 hal itu dulu gitu ya. Nanti saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, setelah kita tahu tadi pegang passion tadi dari sisi MBTI, dari sisi personality, dari sisi yang kalian punya, saya akan bagikan yang kedua adalah tentang funnel strategi. Kalian tahu nggak ini apa ya? Bahasa Indonesianya funnel itu corong gitu ya. Kalau kita beli sekarang misalnya ada beli kebetulan ya banyak jual tajil ya. Jadi banyak beli jual tajil dari yang banyak itu di sendok atau di gayung, kadang pakai gayung tuh penjualnya pakai gayung, terus pakai corong dari besar ke kecil masukin ke plastik, dimasukin gitu ya, jual cendol, jual es kelapa muda gitu ya, untuk udah jam buka puasa ya, jadi aman. Nah, itu namanya funnel gitu. Nah, ini biasanya dipakai di dunia marketing, baik digital marketing, sales, dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau, jadi kalau kalian cari funnel strategi akan munculnya digital marketing dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau ajarkan di hari ini adalah dalam menemukan passion dan karir kalian, kalian harus berpikir secara funnel, secara corong begitu. Corong itu selalu yang paling atas itu besar, makin lama makin kecil, 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 dan makin fokus dan tinggal satu begitu ya, tinggal kecil begini satu atau dua begitu. Nah, ketika kalian tadi sudah tahu, minimal sudah tahu passion kalian apa, yang kalian suka apa, yang kalian nggak suka apa, dan kemudian kalian tahu personality type kalian apa, kita masuk ke funnel. Pada setiap tahun lulusan sekolah, lulusan S1, lulusan S2 yang cari kerja, lulusan SMK yang cari kerja itu banyak banget. Setiap kali ada pembukaan job fair itu selalu rame gitu ya. Baik dari zaman COVID, non-COVID, sampai sekarang selalu banyak. Jadi jumlah pencari kerja selalu lebih banyak daripada jumlah pekerjaan yang available. Nah, makanya ketika kalian tadi sudah tahu hal tadi, misalnya saya tadi sudah tahu, oke, saya sukanya makanan, saya sukanya memperbaiki,
saya kebetulan lulusan teknik industri. Yang saya lakukan adalah kita berpikir funnel yang paling atas ya. Saya akan mencari sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan yang relate dengan saya. Jadi saya cari lowongan fresh graduate, teknik industri, dan juga makanan. Begitu. 3 hal tadi. Kan saya cari banyak-banyak. Cari di mana? Cari di LinkedIn. LinkedIn itu adalah hal yang paling besar yang saat ini bisa kalian pakai untuk ketemu sama semua orang. Kalian bisa ketemu misalnya, oke, siapa sih direkturnya TikTok di Indonesia gitu ya. Kalian bisa cari, bisa tahu siapa orangnya. Kalian mau cari misalnya, oke, kalian yang dalam industrinya misalnya eh, ekonomi begitu ya, atau cari yang siapa sih misalnya konsultan terbesar di Indonesia gitu ya, ada Big Four gitu. Let's say misalnya McKinsey gitu ya. Kita cari siapa sih McKinsey di Indonesia, orang-orangnya HR-nya siapa dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di LinkedIn gitu ya. Kemudian ketika kalian cari di LinkedIn ada job di situ, kalian apply sebanyak-banyaknya. Tapi satu, kalian tadi udah tahu passionnya, udah tahu apa namanya background kalian apa, kalian apply sesuai. Jadi jangan ngasal. Kalau ngasal bisa juga sih, seperti kayak menjaring ikan gitu ya. Udah sebar sebanyak-banyaknya aja, kemudian habis itu yang dapat mana ya terserah gitu. Itu bisa juga, tapi biasanya kalau misalnya kalian seperti itu akan dianggap main-main dan kemudian ya udah di skip aja gitu. Atau juga ngasal, oh ini lowongannya direktur nih, saya S1 baru lulus, saya apply gitu. Bisa kalian apply, tapi yang ada cuman ketika masuk udah langsung masuk ke spam gitu, akan dianggap sebagai oh ini cuman bercandaan doang nih, akhirnya di skip gitu ya. Nah, berpikir funnel tadi apply sebanyak-banyaknya. Pengalaman saya dulu, saya pernah di satu titik pernah apply untuk kira-kira mungkin 100 lowongan pekerjaan yang saya apply di satu waktu gitu ya. Bukan waktu pas saat pertama kali saya mencari pekerjaan ya, tapi di satu titik ketika saya pernah gagal, saya pernah bangkrut gitu ya, saya harus cari 100 pekerjaan yang relate dengan saya. Nah, ketika nanti berpikir funnel ini dari 100 ada yang gagal pasti, ada yang gagal. Dari 100 mungkin ya 30 lah yang reply emailnya. Itu pun kalau benar 30, biasanya mungkin cuma 3 gitu ya. 3 yang reply emailnya, ada 2 yang invite interview, dari 2 invite interview ada 2 mungkin sampai proses berikutnya, ada 1 yang tahap offering gitu. Tahap offering pun belum tentu diterima. Jadi kenapa kok kita harus berpikir secara corong? Yang paling banyak, yang paling di atas, yang paling pertama ketika kalian menjaring pekerjaan itu yang paling atas. Jadi tahu passionnya, kemudian pastikan kalian apply sesuai dengan passionnya itu. Ini bicara dunia pekerjaan. Kalau misalnya dunia usaha, beda lagi begitu ya. Jadi untuk menemukan pekerjaan yang tepat seperti itu. Nah, tapi tadi kembali ke sini tadi, passion itu tadi berapa persen? Hanya 10% saja. Apakah ketika nanti kalian tadi sudah sampai level bawah, apakah kalian tiba-tiba terus hidupnya live happily ever after? Nggak seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau mesti ketika kita sudah dapat di sisi terakhir, nanti akan ketemu yang namanya masalah, orang yang istilah jam sekarang toxic begitu ya. Kemudian ada challenge-nya. Nah, ini yang akan saya bagikan di sesi hari ini begitu ya. Tadi 2 hal ini baru preview ya. Jadi ini sekarang jam 7.28, masih punya banyak waktu untuk melanjutkan. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah satu tadi ya. Kalian udah tahu passion-nya, udah tahu apa yang kalian suka, dia udah tahu apa yang kalian nggak suka, udah tahu kalian itu seperti apa. Yang pertama kalian harus punya adalah untuk membangun karir yang impian. Satu adalah confidence. Ketahui passion kamu dan hone them. Hone them itu artinya diasah gitu. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba langsung jago gitu ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung jadi levelnya dewa gitu ya. Semua pasti dari bawah, semua pasti dari level paling bawah. Nah, tahu passion kamu dan dikembangkan gitu ya. Saya kembali ke pengalaman saya bekerja. Saya bekerja 1 tahun, mungkin nggak lama lah waktu itu. Kayaknya cuma 6 bulan deh, karena kontraknya cuma 6 bulan. Ya, jadi saya pertama kali bekerja di Arnold's Indonesia. Arnold's Indonesia itu yang saat ini bikin Tim Tam, Nyam Nyam, Good Time gitu ya, snack. Waktu itu cuma 6 bulan dan kontrak base 6 bulan.
Saya belajar banyak tentang makanan, saya belajar banyak tentang mimpin orang di situ, dan saya kerja shift di sana. Jadi saya kerja shift artinya saya pernah bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi begitu. Nah, saya bekerja shift di situ, saya belajar di situ, dan yang saya lakukan apa? Saya seorang dari lulusan dari Universitas Atmajaya, universitas swasta di Jogja. Orang Jakarta, orang Bekasi, orang Jabodetabek waktu itu nggak tahu Atmajaya ada di Jogja. Gitu. Jadi saya dari, let's say dari second tier university-nya second tier. Saya bukan universitas negeri gitu ya. Saya bukan dari orang yang pinter banget gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya punya kepercayaan diri. Saya tahu kelebihan saya tahu kekurangan saya tahu apa yang saya suka, saya belajar dan saya percaya diri. Jadi ketika saya di sini, saya mendapatkan satu award di situ, apa namanya, disebut Make a Difference Award. Yang saya lakukan di situ sebenarnya bukan saya pinter, gitu, bukan saya punya pengalaman, tapi ketika saya percaya diri, saya bisa belajar banyak dan saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di situ untuk memberikan dampak di perusahaan. Gitu. 6 bulan di situ, pada waktu itu situasinya susah, nggak bisa jadi karyawan tetap, harus kontrak lagi. Ketika saya pindah dari situ, saya cari pekerjaan baru tetap di makanan, jadi masih sesuai passion. Saya di Bakmi GM. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta atau Bandung, ada Bakmi GM, saya pernah di Bakmi GM. Saya memulai dari sistem development di situ, terkait sama makanan, terkait sama kuliah saya. Ini masih idealis, jadi tadi bilang passion saya masih makanan, suka memperbaiki, saya introvert gitu ya. Semua masih idealis, sesuai passion. Saya bangun semuanya, saya bangun karir saya di situ selama 4 tahun sampai saya dipromosikan jadi assistant manager. Ini semua pengalaman saya, kalian bisa lihat di LinkedIn saya gitu ya. Waktu itu sampai 2015 saya menikah, kemudian saya dapat tawaran kembali lagi ke perusahaan yang lama. Jadi kalau kalian lihat saya kembali lagi ke Arnold Indonesia lagi begitu. Karena saya membuat satu apa ya, good result lah di situ ya, di pengalamannya bagus, saya punya banyak teman di sana, bukan membangun relasi yang baik, kemudian saya dipanggil balik. Tapi dipanggil balik yang kedua ini, saya gagal di situ. Jadi buat teman-teman juga, jadi yang tadi 10% passion, 90% kita bangun. Ketika kita ngebangun itu sama, ada naik, ada turun, ada musim yang enak, ada musim nggak enak, gitu ya. Ada yang kita bisa, kadang kita gagal, gitu ya. Dan di sini saya gagal. Saya tetap baik pekerjaannya, cuman saya tidak bisa, saya merasa saya tidak bisa menguasai semuanya, dan saya gagal di situ. Nah, ketika saya gagal, hmm, saya memilih untuk, yaudah deh, karena nggak bagus di situ, saya masih muda waktu itu, saya ambil kesempatan buat bangun usaha sendiri begitu ya. Ini sama kayak tadi quote yang pertama kali saya bilang, bekerjalah sesuai passionmu dan sesuai passion, hobi, dan kamu nggak perlu bekerja seumur hidupmu gitu ya. 2016 di sini poinnya. 2016 saya memulai, di sini ada bilang small business consultant. Jadi saya melakukan namanya small business consultant, tapi ini bilang ini serabutan gitu ya, serabutan. Tapi pekerjaan utamanya adalah waktu itu saya jadi fotografer. Saya punya hobi fotografi, ternyata antara hobi dan bekerja itu nggak sama gitu ya. Kalau bekerja ya sama, ada deadline, ada tanggung jawab, ada lain sebagainya. Dan ternyata nggak mudah untuk bangun bisnis itu. Nah, singkat cerita, 2016 saya gagal dan merestart pekerjaan saya, merestart pekerjaan karir saya. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang mungkin sudah bekerja dan bingung apakah ini titik yang terbaik, apakah ini harus saya lanjut dan lain sebagainya, jangan menyerah dulu. Saya juga punya pengalaman bahwa saya gagal di situ. Nah, balik ke sini, tadi confidence, percaya diri membawa saya ke satu titik lebih tinggi. Bisa membawa kita ke satu titik yang lebih tinggi. Dari yang tadinya belum tahu, tapi kita tahu diri kita bisa belajar, kita bisa mengasah, dan kita bisa membawa ke satu titik lebih tinggi. Tapi ada titik berikutnya gitu. Setelah confidence, apa yang kita lakukan? Kita harus punya vision, visi.
visi itu cita-cita, impian gitu ya. Embrace the growth mindset. Kita harus punya pola pikir untuk terus bertumbuh gitu ya. Jadi satu gambar di sini, kalau kalian sadarin semua gambar yang saya pakai adalah gambar AI gitu ya, karena sekarang tuh nggak perlu susah-susah gambar, tinggal minta AI aja. Dari padang gurun menuju ke tanaman yang sangat baik gitu ya. Nah, balik ke pekerjaan saya tadi. Ketika saya bekerja di satu hal, saya nggak mau cuma stuck di satu level aja gitu. Saya nggak mau bertanggung jawab, atau saya nggak mau, bukan saya nggak mau bertanggung jawab. Saya tidak mau tanggung jawab saya hanya stuck di satu titik aja. Saya harus punya apa sih yang bisa saya kontribusikan di situ, apa sih yang saya bisa berikan untuk perusahaan di situ gitu ya. Jadi baik ketika saya di sini, ketika saya sebagai seorang supervisor, saya pengen jadi manajer begitu ya, atau saya bukan pengen, saya melihat diri saya bisa belajar supaya saya bisa jadi seorang manajer gitu. Ketika saya pindah di sini, saya juga nggak memulai sebagai assistant manager, saya mau mulai sebagai seorang associate, system development associate. Tapi di situ saya melihat, oh caranya orang membangun bisnisnya seperti ini, caranya manajer-manajer itu bekerja seperti ini. Saya melihat bahwa diri saya nggak selamanya mulai dari bawah, saya melihat ke atas gitu ya. Saya melihat nanti one day saya akan jadi seorang manajer, saya akan jadi seorang direktur begitu ya, saya jadi orang head di situ. Jadi punyailah visi selalu ke depan. Apakah kalian misalnya sekarang masih mahasiswa atau baru lulus, kemudian kalian melihat situasi nggak enak nih, selalu bilang kan ada krisis begitu ya, beras susah, semua orang susah dan sebagainya. Kalian harus punya pandangan ke depan. Aku bisa jadi seorang bukan karyawan, seorang yang sukses gitu ya. Karena one day misalnya jadi pengusaha, jadi seorang bahkan seorang guru atau seorang dosen atau seorang mungkin influencer atau yang sekarang apa content creator begitu ya. Kalian bisa embrace the growth mindset gitu. Satu titik saya nggak selamanya di sini, saya akan bertumbuh. Saya nggak selamanya saya jadi seorang karyawan, saya akan jadi atasan. Saya akan jadi bos, saya akan jadi seorang entrepreneur gitu ya. Punyai growth mindset. Jadi bukan cuma percaya diri aja, tapi punyai growth mindset. Jadi ketika kalian bekerja, kalau misalnya kalian kesusahan di situ, jangan berpikir cuma stuck di satu titik aja, tapi kalian berpikir untuk bisa one day saya bisa di saya bisa di posisi yang lebih baik begitu. Ketika kalian punya mindset itu, tentunya dalam diri kalian akan sadar tadi ya, kekurangannya apa yang harus saya pelajari. Saya waktu itu tahu, oh ketika saya harus jadi seorang, saya pengen jadi seorang manajer, saya harus bisa ngelit tim begitu ya. Saya harus bisa memimpin satu, dua, tiga orang begitu. Dan saya nggak bisa berpaku pada, oh aku seorang introvert, aku nggak bisa pimpin rapat gitu. Aku seorang introvert, aku nggak bisa jadi seorang sales gitu ya. Kalau mindsetnya tadi bukan mindset growth, aku unstuck, ya udah, yang penting aku di belakang komputer, bekerja, nggak perlu ketemu banyak orang. Tapi ketika kita punya growth mindset, berpikir bahwa one day aku akan jadi orang yang di atas, aku bisa mengalahkan introvertku tadi. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, ini satu hal yang sangat penting. Mungkin bahasanya banyak beberapa teman-teman nggak selalu dibilang, oh networking, networking, networking gitu. Networking itu apa sih? Nah, saya akan balikin lagi ke tadi ya. Jadi setelah balik ke Arnold, sekalipun saya waktu itu dari assistant manager jadi manager begitu ya, tapi karena saya fail, saya gagal dalam satu pekerjaan, dan kemudian saya memulai usaha tadi, serabutan tadi, small business consultant, konsultan untuk restoran, toko, untuk upgrade mereka. Waktu itu zaman boomingnya online, zaman boomingnya Gojek juga baru booming gitu ya 2016. Jadi waktu itu saya membantu beberapa bisnis jalan sih untuk bisa online gitu ya, dan kemudian saya jadi fotografer. Tapi itu nggak bisa untuk intinya jalan, tapi nggak bisa untuk menghidupi keluarga saya gitu. Jadi yang saya harus lakukan adalah saya cari cara yang lain. Yang tadi saya cerita, saya apply mungkin di ratusan lowongan pekerjaan. Sekalipun saya udah punya pengalaman, saya udah punya jabatan sebelumnya, ternyata tidak mudah untuk dapat pekerjaan baru gitu ya. Nah,
yang saya bilang sebagai networking tadi, ini kalian pasti pernah dengar lah satu meme atau satu kalau kalian bahas di lucu-lucuan gitu ya. Ada satu yang namanya ketika kalian melamar pekerjaan ataupun nanti interview, ada satu yang namanya kekuatan orang dalam. Pernah dengar itu nggak? Nah, kekuatan orang dalam itu benar memang ada gitu. Jadi bisa dibilang apakah itu fair atau nggak fair, ya itu kembali ke masing-masing begitu ya. Yang mau saya bilang di sini adalah kekuatan orang dalam itu selama digunakan dengan cara yang baik, cara yang tepat, dan kalian bisa mempertanggungjawabkannya, itu adalah satu hal yang uh, bisa membawa kalian ke level yang lebih tinggi. Begitu. Kekuatan orang dalam itu bukan berarti terus kalian nyogok, tolong dong masukin saya nggak punya, saya pengen jadi direktur di tempat itu, nggak kayak gitu ya. Jadi balik ke tadi, ke corong tadi ya, sangat banyak sekali orang yang mencari pekerjaan dan kesusahannya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Yang dicari orang apa? Jujur, orang yang bisa bekerja, orang yang bisa diandalkan, begitu ya. Makanya ketika di kantor, gitu ya, ketika kita buka lowongan pekerjaan pasti tanya, ada nggak yang punya kenalan untuk mengisi posisi A, B, atau C gitu. Ketika sudah ada kenalannya akan lebih mudah karena bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau ada masalah, ada orangnya tidak ternyata bekerja yang nggak benar, yang mengenalkan tadi, reference tadi bisa bertanggung jawab gitu. Nah, yang tak bilang sebagai networking ini, relationship adalah hidden currency. Relationship tadi adalah bisa membawa kita ke satu titik-titik yang lebih besar tadi gitu. Gimana caranya kalian membangun? Relationship ini bisa dibangun banyak hal. Kalian bisa join, contohnya kalian bisa join ke acara Soko Financial ini, gitu ya. Kalian bisa kenal sama saya, add aja LinkedIn saya, gitu ya. Atau kalian bisa tahu di mana kalian bisa cari LinkedIn, kemudian connect aja, Kak, saya mau belajar. Boleh nggak saya connect, gitu. Ingat ya, lewat LinkedIn ya, bukan, oh, ini misalnya saya mau tahu, oh, saya tahu nih direkturnya TikTok gitu dari LinkedIn, gitu. Terus saya cari Instagramnya, saya stalking Instagramnya, bukan membangun networkingnya bukan dengan seperti itu caranya, tapi kayak datang seperti ini atau datang ke acara offline. Kalau saya lihat Soko Financial punya banyak acara yang offline gitu ya, ketemu kenalan dan one day bisa jadi orang itu akan membantu kamu begitu. Nah, balik ke tadi pengalaman saya, kan saya sempat ngerestart ya 2016 gitu. Saya sempat tapi tetap masih mengerjakan pekerjaan ini sampai sekarang. Cuman 2016 selama 1 tahun sampai tabungan saya habis, saya harus cari kontrakan baru, saya nggak punya apa-apa, udah desperate lah, desperate untuk mencari pekerjaan gitu. Yang saya lakukan adalah saya mencari tahu koneksi siapa yang saya punya begitu. Saya mencari kenalan kayak ada nggak kenalan saya yang punya usaha atau posisi di perusahaan tertentu, dan akhirnya satu titik saya menemukan satu koneksi ini yang membantu saya untuk mendapatkan satu pekerjaan di kawan lama. Kawan lama kalau kalian tahu S-Hardware, uh, Chatime begitu ya, Informa. Ini ada di kawan lama dan saya handle waktu itu di clickmro.com. Sekarang udah nggak ada perusahaannya. Clickmro.com-nya ya, kawan lamanya masih ada. Nah, 2017 jadi saya vakum di 2016, ya setahun lah, setahun sampai tadi ya, udah habis, duitnya habis, kontrakan habis, dan lain sebagainya. Tapi karena pertolongan, tentu pertolongan Tuhan gitu ya, pertolongan yang di atas, kemudian mempertemukan saya dengan orang yang tepat, networking tadi, saya bisa ketemu, akhirnya saya bisa masuk ke dapat pekerjaan lagi. Dan kalau kalian bisa lihat, restart ya, dari manajer pindah ke asisten manajer. Apakah ini sesuai passion? Udah nggak sesuai passion lagi gitu. Nah, ini udah nggak sesuai passion lagi karena benar-benar berhubungannya sama sales, sama e-commerce, sama merchandising gitu ya. Saya harus menyesuaikan diri lagi, tidak bisa memilih sesuai dengan passion saya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah passion tadi cuma 10% gitu. Nggak semua orang beruntung bisa mendapatkan sesuai dengan passionnya. Nah, kalau teman-teman pas kebetulan mirip kayak saya nih, oh pas dapetnya nggak sesuai passion, introvert harus jadi extrovert, extrovert harus jadi introvert, yang biasa memimpin harus jadi anak buah gitu ya, atau yang biasanya seorang yang kreatif gitu ya, orang kreatif, orang art, tiba-tiba harus di hadapan data-data, angka-angka, tenang, bukan berarti itu kalian tidak bisa membangun karir impian gitu ya.
Kembali lagi tadi, hanya 10%, 90% adalah eh, membangun tadi. Membangun artinya butuh effort gitu ya. Nah, networking tadi selain membangun kenalan dengan teman, baik lewat LinkedIn, atau bahkan teman-teman kalian nih yang sekarang satu angkatan, one day orang-orang itu akan jadi bos 10 tahun lagi gitu ya, atau 20 tahun lagi. Kalian harus tetap membangun hubungan relasi dengan mereka. One day ketika kalian butuh sesuatu di pekerjaan, bukan butuh dalam bos pinjam 100 dong, bukan ya. Tapi dalam butuh pekerjaan tiba-tiba kalian ingat, oh aku butuh dikenalin sama bagian ini nih. Kalian ingat teman saya punya nih di sini, kalian bisa ketemu gitu ya. Atau saya bahkan teman SMA saya, oh ternyata mereka sekarang udah bangun usaha A, B, dan C. Jadi ketika ketemu bisa nyambung tentang bisnis, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa membantu teman kalian yang misalnya perlu pekerjaan misalnya dengan kalian membangun networking. Dan satu lagi, kalau misalnya nih kalian di satu titik kayak saya kemarin nggak punya siapa-siapa, sorry, misalnya habis nggak punya apa-apa, terus cari pekerjaan belum ketemu-ketemu, semua kenalan sudah dicoba, kalian punya satu lagi networkingnya, ya, ya berdoa sama Tuhan, gitu ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, gitu, Tuhan yang akan tolong, dan itu adalah networking yang extraordinary lah di luar semuanya itu, gitu, kalian bisa tetap bisa maju dengan pertolongan yang di luar kuasa kalian gitu. Karena kalau saya tadi bilang 1 tahun sampai habis semuanya, kalau cuma mengandalkan orang yang saya kenal, mungkin nggak bisa begitu. Nah, itu satu tadi ya, tentang networking untuk membangun pekerjaan, membangun usaha. Gitu. Tapi satu lagi adalah networking, kalian ketemu orang yang lebih pintar dari kalian, kalian ketemu orang yang, kalau saya ini misalnya saya ngerasa saya udah pinter kok, saya nggak perlu ketemu orang lagi belajar gitu ya, saya akan mandek di satu titik gitu. Tapi kalau saya ketemu orang yang lebih pintar lagi, saya akan ngobrol, diskusi gitu ya. Saya akan pengen tahu kalian tuh usahanya gimana sih, apa yang kalian kerjain. Networking itu bukan cuma untuk kesempatan kita dapat kerjaan atau dapat usaha, tapi untuk mempertajam kemampuan kita, kemampuan berpikir, untuk mempertajam ilmu kita juga gitu ya. Jadi networking itu penting. Tadi satu pertama confidence, yang kedua adalah growth mindset, punya visi. Yang ketiga adalah networking, bangun network ke semua orang gitu ya. Nggak harus banyak, tapi berkualitas begitu. Saya membangun LinkedIn saya cukup lama begitu ya, tapi itu sangat membantu saya untuk bisa ketemu banyak orang, mau ketemu brand A, brand B, brand C bisa dengan LinkedIn. Kemudian sorry, yang keempat flexibility begitu. 10 tahun yang lalu belum ada yang namanya kripto, belum ada yang namanya AI, gitu ya. Belum ada yang namanya data. Saya cuma mengandalkan dulu, oh bisa Microsoft Excel gitu ya. Bisa Microsoft Excel tuh jago banget gitu. Microsoft Excel tuh datanya paling berapa sih? Oh, seratusan ribu gitu ya. Karena zaman dulu mungkin masih offline gitu ya. Hitungannya cuma ya udah customer-nya sehari misalnya 100 kali setahun, berarti kira-kira cuma ya 36.000 gitu ya, kali berapa cabang ya cuma berapa ratus ribu gitu data setahun gitu ya, pakai Microsoft Excel udah cukup. Tapi ternyata ketika di zaman sekarang datanya udah jutaan, datanya udah puluhan juta gitu, data tiap jam masuk, tiap orang punya beda pilihan, tiap orang order dari mana itu bisa masuk. Kalau saya hanya mengandalkan Microsoft Excel kemampuan saya zaman dulu, saya nggak bisa gitu sampai sekarang. Yang ada kita harus fleksibel, menyesuaikan dengan zaman gitu. Adaptasi, be fleksibel. Saya put gambar di sini harus bisa naik turun gitu ya. Eh, Kadang ada ilmu kita yang kita udah belajar jago, harus kita let go. Kita harus belajar baru dari nol supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita hidup di sekarang saat zamannya gampang banget ya pakai Google Gemini gitu ya. Kalian bisa buka Gemini, Google Gemini, ataupun misalnya uh, yang ChatGPT begitu ya untuk belajar baru gitu. Dan even kalian, saya mau bikin slide ini, saya tinggal bilang tolong dong kasih gambar saya ini, dia akan generate satu gambar gitu ya. Kita perlu bisa beradaptasi dan perlu fleksibel. Nah, tadi balik ke tadi, ketika saya masuk ke sini, ini udah nggak sesuai dengan passion saya lagi. Saya harus belajar lagi dari awal, saya harus belajar tentang e-commerce, belajar tentang online. Tapi saya bersyukurnya adalah ketika saya fleksibel belajar tentang online, waktu itu adalah zaman di mana-mana di mana ketika online mulai booming.
ketika online mulai booming. Dan kalau kalian bisa lihat, mulai dari 2017 sampai sekarang, saya stay di dunia online, gitu. Fleksibel. Satu, saya jualan online, kemudian ini jualnya adalah barang-barang pertukangan, gitu ya, barang-barang teknis, barang-barang bor, mesin, dan lain sebagainya. Saya pindah ke situ, saya cari lagi tadi growth mindset. Oke, saya di sini bisa bertumbuh nggak? Saya punya kesempatan nggak untuk saya promosi begitu ya? Kalau saya nggak punya, saya cari tempat yang baru. Saya cari kemudian saya cari, oke, barang MRO yang paling nomor satu di Indonesia siapa sih? Oh, namanya Monotaro. Saya apply Monotaro di situ. Saya ketika ada kesempatan, saya buka, saya apply. Dan saya apply ini mungkin satu tips lagi ya. Jadi apply itu nggak cuma nunggu lowongan pekerjaannya ada. Saya tinggal cari aja. Waktu itu saya cari HR Monotaro, HR manajernya Monotaro. Saya add di LinkedIn, saya personal message. Hai Bu, perkenalkan saya Alvin, saya saat ini bekerja di sini, sini, sini. Saya lihat Monotaro lagi buka posisi ini gitu ya. Apakah saya bisa apply? Jadi biasa kan kalau lowongan pekerjaan kita tinggal klik apply, kita kirim dan lain sebagainya ya. Tapi di satu itu bukan saya apply di situ, tapi saya message HR atau rekrutmennya, saya kirimkan CV di situ. Dan itu bikin satu personal touch gitu ya. Akhirnya saya bisa masuk situ 2-3 tahun, 2 tahun 3 bulan, sorry, 2 tahun 3 bulan, COVID kan ya, COVID, kemudian what happen, semua industri slow down, bisnis slow down. Ada satu kesempatan baru lagi, ini sama juga ya, saya harus jadi fleksibel tadi. Yang tadinya saya jual tadi barang-barang mesin, perkakas gitu ya, saya cari kategori yang lebih luas lagi. Saya jualannya fashion, baju, kemudian sayur, saya jualannya elektronik, handphone, gadget di City Corp. City Corp itu di Trans gitu ya, Trans TV, kemudian Transmart, Bank Mega gitu ya. Saya bisa masuk ke situ dan pelan-pelan karir saya naik dari asisten manajer, manajer, kemudian level head begitu ya. Kategorinya semakin banyak karena saya merasa bahwa saya harus bertumbuh gitu. Saya harus bertumbuh, saya harus punya sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika kita pindah, ketika kita mungkin nanti teman-teman misalnya lagi cari pekerjaan yang baru, pastikan ada sesuatu yang bertumbuh gitu. Bukan cuma oh gajinya lebih bagus nih, naik 20%, naik 30%, pindah. Nggak seperti itu. Jadi gaji itu satu hal. Gaji akan mengikuti posisi kalian di mana gitu. Ketika kalian udah semakin tinggi, naik semakin tinggi, gaji itu udah pasti akan naik lebih banyak gitu. Kalian nggak usah pusingin tentang gaji. Selama tanggung jawab kalian naik lebih banyak, gaji akan mengikuti begitu. Jadi tadi kita harus fleksibel, adaptasi dan bisa fleksibel begitu ya. Kenapa? Karena akan ada up and down. Tiba-tiba COVID datang, bingung tuh semua. COVID datang, ketika COVID datang, kalau kita hanya stay di satu titik bisa failed gitu ya. Ada orang yang oh ya udah jualan masker deh, oh ya udah jualan sanitizer deh. Tapi habis itu kalau stay di situ terus apakah bisa? Bisa, tapi habis itu sekarang harganya udah murah banget. Kita harus adapt lagi ke tempat yang baru lagi gitu ya. Passion hanya 10% gitu ya. Ketika 90%-nya kalian nggak bisa adaptasi, kalian akan stuck di satu titik. Kalian akan menemukan passion yang baru. Kalian akan mencintai hal-hal yang tidak kalian cintai dulunya gitu ya. Saya nggak suka ngomong, sekarang saya suka ngomong. Saya nggak suka dunia sales, sekarang saya suka sales, sekalipun bukan salesman yang hebat gitu ya. Saya cuma bisa menjual ide gitu ya, menjual ide, menjual konsep bisnis gitu ya. Akhirnya saya bisa menyukai itu ketika saya berusaha bisa adaptasi dan fleksibel. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, keep growing. Tetap terus bertumbuh. Kalian sudah naik ke satu gunung, lihat gunung yang lain lagi. Ada gunung yang lebih tinggi lagi. Ketika kalian sudah menang, lihat satu pertandingan lagi. Fokus sama uh, I wanna be the very best di Pokemon ya. Aku mau jadi yang terbaik di bidang yang aku geluti gitu ya. Aku mau jadi punya bangun karir impian itu kita punya visi yang lebih tinggi, kita punya kehausan yang lebih lagi. It's not for everyone ya, bukan untuk semuanya. Kenapa? Karena aku tahu ada orang-orang misalnya kayak uh, ibu rumah tangga gitu ya, bangun karir setelah itu jadi ibu rumah tangga. That's very great gitu ya. Atau seorang bapak yang harus meneruskan usaha orang tuanya itu juga baik gitu ya. Tapi ketika kalian di dalam dunia karir, kalian harus lihat yang aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh, aku mau bertumbuh. Kuncinya apa? Continuous improvement tadi. Balik ke sini tadi ya.
ketika saya di sini, saya belajar bukan cuma hanya Excel tadi ya. Ini kan skillnya masih Microsoft Excel gitu ya. Tapi bukan cuma Microsoft Excel, tapi saya belajar tentang data. Oke, datanya kalau jutaan seperti apa? Oke, berarti harus pakai bahasa SQL. Oke, harus pakai Google BigQuery. Oke, harus misalnya bikin dashboard gitu ya. Harus tahu cara bikin dashboard, cara membaca data. Oh, harus tahu caranya negosiasi. Saya belajar tentang itu. Yang saya lakukan apa? Saya ambil kelas gitu. Kalau kalian misalnya bisa ada Soko Financial, kalian bisa ambil kelas Soko Financial. Waktu itu zaman COVID, yang saya lakukan saya ambil kelas Coursera gitu ya. Ada Coursera, saya ambil tuh. Oke, makanya kalau kalian mungkin lihat di profiling saya certified Google, certified Facebook. Itu saya ambil ketika masa COVID, ketika slow, bisnisnya slow, saya punya waktu belajar, saya belajar di situ. Saya ambil kelas Coursera, kemudian saya banyak belajar di situ. Jadi ketika saya tadi dari dunia makanan, gitu ya, makanan, pabrik, gitu ya, Bami GM, Arnold's, ngerestart ke jadi jualan barang perkakas di e-commerce, masih jualan perkakas di e-commerce, di e-commerce tapi multiple kategori, tadi seperti saya bilang jualan fashion, jualan sayur, jualan gadget dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya kesempatan buat masuk ke Gojek, gitu ya. Akhirnya saya masuk ke Gojek. Kenapa? Ini satu hal yang menurut saya nggak mudah karena tadinya yang bisa masuk ke Gojek tuh lebih ke orang-orang yang tech gitu ya, orang tech, orang lulusan luar dan lain sebagainya. Tapi saya memulai dari tadi, saya mulai dari pabrik, saya mulai dari kerja shift, 3 shift gitu ya. Kemudian saya punya kesempatan buat akhirnya menemukan jalannya untuk saya bisa kerja di tech company yang sampai sekarang masih oke lah ya, masih salah satu perusahaan yang masih top top untuk work di situ gitu ya, punya work life balance juga, dan saya bisa mengaplikasikan ilmu saya. Jadi saya upgrade diri saya dari sisi yang cuman kuliah saya apa, saya aplikasi kuliah, tapi saya harus belajar untuk bisa sampai bisa bahas tentang ya ini. Saya bukan cuma handle tentang jualan aja, tapi ada merchandising, strategi, brand partnership, kemudian operation juga saya handle gitu ya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita punya mindset untuk continue improvement. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Jadi dan belajar lagi itu tadi balik ke tadi ya, build gitu ya. Passion satu hal, tapi build, ketika kita bilang build artinya kita harus rela melakukan sesuatu, pakai waktu kita untuk belajar satu yang baru gitu. Nah, mungkin sebelum sesi tanya jawab, saya tutup dengan ya ini summary-nya lah ya. Satu, tadi passion, kalian berpikir tentang funnel, berpikir tentang corong begitu ya. Semakin banyak kalian apply. Jadi kalau kalian selesai dari sini, kalian cari pekerjaan, kalian bangun, jangan cuma apply cuma satu gitu ya. Ini bukan cari jodoh. Kalau cari jodoh tuh disarankan cowok deketin satu aja, jangan banyak-banyak. Tapi kalau ini cari pekerjaan, ya cari sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan passion kalian gitu. Kemudian dari funnel itu dari besar kecil kecil kecil, dari 100 mungkin 30 yang terima emailnya, ada 10 yang kalau 10 di invite interview itu bagus banget. Biasanya di invite interview cuma 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 di invite interview, dari invite interview yang mana yang cocok begitu. Dan yang mana yang dapat gitu. Dan tadi sekali lagi, passion cuma 10%. Ketika kalian dapat pekerjaan itu pasti ketemu masalah, ketemu orang yang toksik, ketemu mungkin bos yang nggak enak, ketemu teman yang nggak enak. Di mana-mana akan menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi yang dilakukan ya jangan give up, jangan mudah untuk give up gitu. Terus ketika kalian sudah memulai pekerjaan, satu confidence, ya, tahu passion, kemudian tetap diasah, kemudian kedua punya vision, embrace the growth mindset, lihat ke depan, lihat ke hal yang lebih baik, kemudian tiga, bangun networking, kenalan, ikutan acara, kemudian bangun hubungan, kemudian fleksibel, bukan kaku, one day akan ketemu passion yang baru, one day mungkin passion yang lama udah ganti gitu ya, one day akan ada teknologi yang baru, akan ada perusahaan yang baru, teman yang baru. Dan yang kelima, keep growing. Continue improvement is the key. Jadi bisa jadi gagal, maju lagi, bangkit lagi gitu ya. Bisa jadi gagal, cari networking yang baru untuk bangun, ketemu orang yang tepat untuk membantu kalian untuk grow. Dan terlepas dari semuanya itu, harus punya integrity, integritas, jujur, nggak korupsi, kemudian
tetap jaga apa ya, jaga relasi gitu ya, bangun hubungan sama orang lain, harus jaga nama baik orang. Nanti ketika opportunity kesempatan itu datang, kalian udah siap gitu. Mungkin itu aja dari aku. Uh, let's connect on LinkedIn gitu ya. Kalian bisa add saya pasti approve. Kalau ada mau tanya, mau ngobrol, silakan, feel free. Kalau saya ada waktu, saya pasti jawab. Gitu. Mungkin saya kembalikan ke MC ya, Kak Rizky. Saya ya 45 menit ya. Oke, thank you banget Kak Alvin Halim atas materi yang udah disampaikan. Tadi Oke. cukup ini ya, cukup bener-bener bikin kita amazed juga bahwasanya memang tidak gini meraih meraih sebuah karir, menetapkan sebuah karir itu memang tidak bukan hal yang susah gitu, tetapi memang merupakan hal yang continue gitu, memang bisa kita eh, apa ya, bisa step by step gitu dari dini, bagaimana kita bisa memupuk apa, pertama mengetahui passion kita, kemudian setelah mengetahui passion kita tuh bagaimana kita bisa memupuk kepercayaan diri kita, kemudian visi kita seperti apa, kemudian dalam prosesnya kita juga bisa memperhatikan networking kita gitu ya, apakah kita bisa menggunakan privilege mungkin ya orang dalam itu in a good way or in a bad way gitu kan. Nah itu juga apa namanya, memang kita kita tidak memungkiri harus memperhatikan itu juga, dan juga yang terakhir juga adalah keep growing gitu dengan apa yang memang kita sudah lakukan, serta bisa menjadi pribadi yang lebih fleksibilitas dan beradaptasi gitu dengan dimanapun dan kapanpun kita berada seperti itu. Memang sangat ini banget ya Kak Alvin, insightful banget buat kita semua ya. Oke, mungkin untuk next session sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, mungkin aku sedikit reminder lagi buat teman-teman yang ada di room Zoom ini, boleh banget untuk meramaikan webinar kita pada malam hari ini dengan cara membuat story ya di Instagram teman-teman, dan juga jangan lupa tag Soko Finansial untuk bisa mendapatkan giveaway dari kelas Soko, sejumlah 3 kelas Soko dengan harga 250.000 setiap kelasnya. Nanti teman-teman yang akan beruntung akan dihubungi oleh tim Soko secara langsung seperti itu. Oke, mungkin next kita akan beralih ke sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Boleh yang ingin bertanya secara langsung bisa silahkan raise hand terlebih dahulu di kolom Zoom ini, ataupun mungkin bisa chat di room chat yang ada di Zoom ini. Aku tunggu, boleh teman-teman silahkan. Oke, boleh teman-teman boleh raise hand-nya yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan ke Alvin tadi, seperti itu. Oke, mungkin ke Alvin ini teman-teman ada beberapa yang sudah bertanya di kolom chat ya. Mungkin izin saya Ya, membacakan. boleh. Yang pertama dari Kak Laura. Ya. Jadi selamat malam Kak Alvin, perkenalkan nama saya Laura. Saya mahasiswi di Yogyakarta juga dan sekarang sedang berada di semester 6. Nah, saat ini saya sedang magang dan semester depan saya akan skripsi. Nah, Coach ingin bertanya, di Indonesia ini kan banyak sekali pengangguran gitu. Hal itu terkadang membuat saya itu berkeinginan untuk bisa memiliki usaha dan bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang lain gitu. Nah, saya berkeinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, tetapi untuk bisa di posisi tersebut tentu tidak bisa instan seperti itu. Bolehkah saya minta tips and trick dari Coach Alvin, bagaimana cara kita anak muda mengidentifikasi passion kita yang sebenarnya? Karena dosen saya pernah bilang kalau kita pengen jadi pengusaha, kita harus belajar ikut orang dulu, harus banyak pengalaman. Mungkin boleh dijawab dulu, Kak.
Oke, thank you, Laura. Pertanyaannya bagus sekali ya, punya impian untuk bangun sesuatu, buka usaha, buka peluang pekerjaan untuk orang lain gitu ya. Eh, Satu hal yang saya sadarin gitu ya, di dunia ini kan nggak ada yang instan begitu, kecuali tadi bilang kita lahir sebagai Rafathar, Cipung gitu ya, kita udah born with silver spoon, bisa ngelakuin apa aja begitu. Eh, saya ketemu banyak orang-orang hebat, orang-orang besar yang punya pengalaman, yang udah bangun bisnisnya puluhan tahun dan lain sebagainya. Eh, Biasanya tidak serta-merta yang pertama mereka buat itu adalah yang membuat mereka sukses gitu. Kalau kalian mungkin pernah lihat lah ya, Samsung gitu ya, produk pertamanya Samsung itu bukan teknologi kayak sekarang gitu ya. Sony bukan teknologi yang seperti sekarang, atau misalnya kayak Toyota gitu ya, bukan produk otomotif yang seperti sekarang. Jadi pasti akan ada up and down, coba satu, coba dua, gagal dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satu jawaban untuk semuanya begitu. Nah, kemudian identifikasi passion seperti tadi tak bilang, satu, apa yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka itu kalian yang paling tahu sendiri. Orang akan banyak kasih saran A, B, C, dan D gitu ya. Tapi ketika kalian bisa tahu mengidentifikasi diri kalian sendiri, kalian akan bertanggung jawab dengan pilihan itu. Contoh misalnya, ketika saya bekerja, saya ambil, ya udah saya mau di makanan gitu ya. Saya akan bertanggung jawab, saya harus bertanggung jawab dengan pilihan saya itu gitu. Karena bukan arahan orang tua, bukan arahan yang lain gitu. Dan kemudian itu satu hal gitu yang kalian suka, kalian nggak suka. Tapi yang kedua adalah tadi MBTI. MBTI beda-beda, saya baca di komen ya. Betul, beda-beda. Itunya makanya tidak ada satu jawaban yang bisa untuk jawab semuanya. Tapi itu minimal bisa memberikan gambar, oh ternyata saya itu tadi saya seorang logistian. Saya itu adalah orang yang kaku gitu secara MBTI. Saya orang kaku, jadi saya cocok di belakang layar yang memperbaiki sistem, yang bisa membantu perusahaan usaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, menemukan kesalahan-kesalahan, dan saya bisa berkontribusi di situ gitu. Jadi specifically apakah ada cara yang passion yang paling akurat? Nggak ada. Saran saya adalah temuin yang kamu suka, kamu nggak suka, yang kamu bisa, dan tadi patokannya pakai MBTI tadi hanya sebagai patokan. Tapi passion hanya 10%, 90% kamu harus bangun begitu. Ikut orang dulu itu bagus gitu, karena aku lihat banyak pengusaha besar anaknya itu diikutkan orang dulu untuk belajar 1-2 tahun, setelah itu langsung jadi direktur. Saya punya banyak tim yang ternyata tiba-tiba dia resign gitu ya, ternyata dia punya usaha besar orang tuanya karena dia belajar dulu di situ. Mungkin semoga itu bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Alvin atas jawabannya. Mungkin next kita, ini ada rekan yang ingin bertanya secara langsung dari Kak Ayu Maria dari Yogyakarta. Boleh silahkan on mic. Oke, selamat malam. Terima kasih buat Kak Alvin sama Kak Rizky ya untuk kesempatannya dan untuk ilmunya juga. Materinya sangat bagus. Oke, terkait yang saya ingin tanyakan, saya kan saat ini sedang berkuliah di UGM ya Kak, di Yogyakarta. Nah, yang sedang saya ingin tanyakan adalah apabila kalau saya mendapatkan tawaran pekerjaan lebih dari satu, itu sebaiknya industri mana yang saya akan pilih? Jadi, apakah saya harus memilih industri yang berlandaskan dari passion yang saya punyai atau miliki, atau mungkin saya bisa milih industri lain yang saya lihat sebenarnya ya, industri lainnya ini yang menawarkan karena saya punya relasi sama orang dalamnya. Jadi bisa dibilang ini pilihannya antara emang yang satunya karena passion saya di situ sesuai, dan yang satunya itu karena rekomendasi dari orang dalam. Jadi bisa ada landasan tidak enak juga sebenarnya, tapi ya agak bingung. Jadi mohon pencerahannya Kak Alvin. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Ayu Maria ya. Selamat ya, udah dapat 2 tawaran pekerjaan, ini sangat bagus sekali begitu. Jadi biasanya kalau saya di posisi itu, yang saya lihat adalah potensi untuk saya berkembang di situ, begitu. Jadi misalnya ada satu titik di mana, tawarannya bagus, gajinya bagus, gitu, tapi ternyata stuck di satu titik itu. Apakah ada kesempatan karir? Ternyata susah, manajernya lagi di atasnya udah tua gitu,
tunggu pensiun dulu baru posisinya akan masuk begitu. Atau yang kedua, oh ini satu perusahaan gajinya lebih kecil sedikit, tapi punya kesempatan berkembangnya lebih banyak begitu. Saya biasanya akan mengambil posisi yang punya chance untuk berkembang begitu, karena kita nggak mau stuck, sekalipun itu misalnya sesuai passion atau itu tawaran orang dalam, tapi pastikan di situ kamu punya kesempatan buat berkembang begitu, karena karir itu selalu dibangun gitu. Jadi titik satu untuk sesuai passion, that's great, itu bagus banget. Tapi pastikan tanya juga kesempatan untuk berkembang di situ bagaimana, supaya kamu bisa tahu. Karena kadang ada yang sesuai passion tapi ternyata ya stuck di satu titik itu aja, atau di satu titik mungkin sekarang belum sesuai passion tapi kamu bisa berkembang misalnya sampai ke luar negeri atau chance untuk bertemu levelnya nasional, itu sangat bagus sekali begitu. Orang dalam tadi hanya satu jalan ya, tidak akan membawa kamu kemana-kemana gitu. Jadi kamu boleh untuk say no, saya terima kasih sudah dibantu, tapi saya ambil kesempatan yang berikutnya begitu. Jadi jangan sampai keputusan, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Ada satu pertanyaan yang terkait jangan sampai orang lain itu mempengaruhi pilihan kita sehingga nanti kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya sendiri. Tapi kalau kita memutuskan berdasarkan keinginan ataupun bukan keinginan ya, berdasarkan pilihan kita bisa bertanggung jawab akan pilihan itu. Bertanggung jawab adalah kalau nanti gagal, kalau nanti susah, kalau nanti ada masalah, kita bisa berjuang kembali untuk memperjuangkannya gitu. Semoga bisa membantu Kak Ayu Maria. Oke, baik. Terima kasih, Kak Alvin. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvin atas jawabannya. Mungkin next bisa ke Kak Aska dari Tangerang, silahkan. Oke, terima kasih dan Calvin atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salita, saya mahasiswi semester 2 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah sikap pindah di tengah-tengah pekerjaan adalah hal yang benar jika kondisinya kita menemukan lingkungan yang toksik dan membuat kita tidak bisa berkembang, atau justru kita harus menghadapinya dan bagaimana caranya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you banget. Pertanyaannya bagus banget, Aska. Ini sangat bagus banget dan relate dengan generasi zaman sekarang ya. Kan sekarang kan yang paling banyak adalah Gen Z, gitu. Saya adalah generasi millennials, lebih tua dari Gen Z. Saya millennials. Tapi pertanyaan ini selalu ada pada zamannya, gitu. Nah, mungkin kalian bisa tanya sama orang tua kalian atau om tante kalian gitu ya. Orang tua saya kebetulan usaha toko gitu ya, karena mereka tuh boomer, zaman dulu boomer gitu. Tapi om saya, tante saya adalah generasi X yang benar-benar menikmati ketika masa Indonesia baru bertumbuh gitu. Nah, pada zaman dulu generasi X atau ya generasi X lah ya, yang boomer biasanya udah nggak bekerja atau kalau nggak punya usaha. Generasi X untuk di satu perusahaan itu seumur hidup ada di perusahaan yang sama, mirip kayak PNS, di seumur hidup perusahaan yang sama. Dan saya ketemu banyak om tante saya levelnya mulai dari paling bawah, staff paling bawah, sekarang ketika dia sebelum pensiun dia udah jadi direktur, stay di perusahaan yang sama seumur hidupnya, nggak pindah-pindah. Generasi saya dituntut untuk minimal ya 6 tahun lah di satu perusahaan baru boleh pindah. Kalau 1 tahun pindah, 1 tahun pindah itu nggak bagus gitu. Sebutnya kutu loncat begitu ya. Tapi bersyukurnya di generasi sekarang dengan zaman teknologi, kemudian interview juga via visa Zoom dan lain sebagainya, minimal 1 tahun itu udah oke. Nah, jadi pindah-pindah itu boleh, baik. Dan saya bisa jamin kalau zaman sekarang, kalau kalian stay di satu perusahaan yang sama dibandingin sama teman kalian yang pindah-pindah, secara gaji, secara level, pasti secara teman kalian yang pindah-pindah itu lebih tinggi dibandingkan satu orang yang stay di tempat yang sama. Itu kondisi zaman sekarang. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau toksik gimana, gitu ya. Nah, kembali ke tadi yang tadi saya sampaikan, di tiap perusahaan, di tiap company, di tiap tempat kerja, pasti akan ada teman yang baik, ada teman yang nggak baik, ada bos yang baik, ada bos yang nggak baik, gitu ya. Apakah kita harus langsung pindah? Kalau boleh saya saran, kecuali karena misalnya
pelecehan atau tindak pidana korupsi, atau kalian diajak melakukan kejahatan, atau kalian dilecehkan, cowok cewek sekarang sama aja ya, jangan langsung keluar gitu. Pastikan kalian punya tempat yang baru dulu. Tempat yang baru dalam hal ya pasti kalian harus interview dulu, dapat kerjaan baru dulu, baru pindah. Nah, ketika kalian punya opsi yang nomor 2 tadi, tempat yang baru, udah dapat dipastikan kalian nggak mungkin 3 bulan pindah gitu. Karena biasanya kalau misalnya baru 3 bulan di tempat satu perusahaan, apalagi masih fresh grad baru ini, nggak mudah untuk dapat pekerjaan gitu. Jadi pasti akan ada masalah, tapi minimal ketika kalian pindah, kalian punya backup tempat yang baru gitu. Artinya kalau kalian punya backup tempat yang baru, pengalaman kalian sudah dinilai cukup baik oleh perusahaan yang baru gitu. Karena saya pernah alami itu, saya 4 tahun di satu perusahaan, 1 tahun gitu, 1 tahun dulu, 5 tahun 6 tahun lalu, 1 tahun tuh kayak jelek banget gitu, kayak pengkhianat banget gitu satu perusahaan. Tapi sekarang udah biasa banget, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi pelecehan ataupun toksiknya bawa ngancurin keluarga gitu ya, atau tindak pidana ya cabut aja. Hopefully bisa menjawab SK ya. Oke, dari Kak Aska, mungkin terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik banget tadi ya. Memang sedikit menyinggung terkait toxic seperti itu, karena memang tidak jarang juga ditemui mungkin beberapa, mungkin kalau dari aku pribadi melihatnya bukan ke toksiknya ya, lebih ke beberapa perusahaan yang mungkin tidak apa ya, sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan, kayak mungkin akhirnya kita anggap jadi toksik seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Rizky Cesar tadi bisa diulang pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan juga dari Kak Rizky Cesar, karena di aku nggak muncul di pertanyaannya gitu. Mungkin Kak Rizky Cesar bisa langsung ngomong aja di room Ini Zoom-nya. ada di ini Kak, ada di Q&A Kak. Oh, ada di Q&A. Oke, oke, boleh, boleh Kak, silakan. Iya. Ada 3 pertanyaan dari Kak Rizky Cesar. Saya bahas satu dulu ya supaya yang lain bisa dapat Pak, maaf, jawab pertanyaan juga. itu yang tadi nomor 3 udah kejawab tadi, Kak. Yang Oke. Yang mau dipilih dari 1 sama 2 ini nomor mana Kak? 1 sama 2 boleh lah, Kak? Ya, satu aja ya Kak ya, supaya yang Oke, lain. Ini yang menarik nih, oke, jangan siap. mengajari ikan manjat pohon ya Kak ya. Boleh. Oke, boleh. Oke, saya bacakan nih pertanyaan dari Kak Rizky Cesar mengenai growth mindset. Bukannya ada istilah jangan mengajari ikan manjat pohon. Nah, apakah growth mindset ada batasannya? Kalau memang nggak kompeten, apa kita harus menerapkan growth mindset mati-matian berusaha di bidang ini padahal bukan kompetensi kita? Nah, jadi batasan apa growth mindset? Kapan harus tahu harus mundur dalam suatu bidang? Oke, jadi bagus banget pertanyaan Kak Rizky Cesar. Jangan mengajari ikan manjat pohon, begitu ya. Nah, dulu saya orang yang kaku. Tadi kan MBTI saya itu logistian ISTJ gitu ya, kaku intinya. Oh, saya nggak bisa jadi sales, saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, saya maunya di belakang layar aja, gitu. Saya membentengi diri saya, mindset saya waktu itu adalah saya itu A, B, C gitu. Kalau D itu bukan saya, E bukan saya gitu. Gimana caranya saya tahu ternyata saya bisa ngomong, ternyata saya bisa jadi orang ekstrovert pada waktu tertentu, introvert pada waktu tertentu. Gimana caranya saya bisa jadi seorang sales? Adalah ketika saya berani mencoba, begitu. Berani mencoba itu bukan berarti saya coba-coba pekerjaan, bukan. Tapi ketika saya diberi tanggung jawab, ada chance nih, ada project A, B, atau C gitu ya. Saya bisa mengajukan diri, boleh nggak saya ikut belajar, saya ikut tahu caranya gimana gitu. Jadi ketika growth mindset ini bukan berarti kita nyemplungin dirinya tuh langsung basah gitu. Saya belajar dulu, ngikut dulu, ngekor dulu sama bos saya. Jadi setiap kali kita bekerja kan pasti ada atasannya ya. Atasannya itu pasti lebih pintar lah dalam bidang tertentu lah ya, nggak semua bidang tentunya, tapi di bidang tertentu pasti lebih pintar dari kita, minimal punya pengalaman lebih daripada kita. Nah, di situ saya bisa belajar ngekor dari dia. Oh, caranya seperti ini, caranya negonya tuh seperti ini ya. Terus ketika saya bisa lihat belajar, saya mencoba gitu. Dan ternyata saya bisa jadi sales, saya bisa negosiasi, saya bisa keluar dari zona introvert saya, dan saya bisa gitu. Tapi apakah saya pernah gagal? Pernah.
ketika saya tadi ya dikembali ke Arnolds, kemudian saya di situ, saya tetap ada beberapa nilai positif, tapi saya give up di situ. Kenapa? Karena ada satu bidang yang ketika saya sudah mencoba, saya sudah belajar, saya sudah berusaha butuh waktu kira-kira mungkin 3 bulan gitu ya. Ternyata saya masih nggak bisa bagus gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk give up. 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun itu tergantung bidang masing-masing ya. Kalau dokter udah mau belajar ya jangan give up dulu gitu sampai bisa. Cuman maksudnya kalau saya waktu itu memang ada satu ilmu yang scientific banget, yang ketika saya sudah mencoba dan saya sudah belajar dan saya sudah beradaptasi, saya mencari bantuan dari atasan saya, ternyata masih belum bisa, saya memutuskan untuk give up. Gitu. Boleh ya untuk give up itu boleh, gagal itu boleh, selama kita kembali lagi ke jalur perjuangan gitu. Selama kita bangkit kembali itu boleh untuk gagal. Gitu. Tapi bukan berarti terus itu jadi alasan, ya udahlah gagal A, baru coba nggak bisa, gagal, baru coba lagi gagal, nggak bisa. Bukan seperti itu. Tapi coba dulu, belajar dulu, cari mentornya dulu. Kalau misalnya bisa, lanjutin, growth lagi, growth lagi, growth lagi. Kalau nggak bisa, ganti lagi. Gitu. Saya nggak memaksakan diri saya untuk misalnya untuk menyanyi gitu ya, saya nggak bisa gitu. Mau saya ini nyanyi nggak usah gitu. Saya tahu diri lah. Atau nggak usah nyanyi deh, pekerjaan saya nggak bisa untuk misalnya satu pekerjaan yang saya nggak bisa adalah misalnya untuk jadi HR gitu ya, mengayomi banyak orang, terus saya nggak bisa. Ya udah saya nggak akan ke situ gitu. Saya akan minta bantuan HR ketika saya butuh kemampuan untuk mengayomi banyak orang gitu. Mungkin semoga bisa menjawab Kak Rizky Cesar. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky Cesar atas pertanyaannya dan Kak Alvin Halim atas jawabannya. Mungkin itu merupakan salah satu pertanyaan terakhir ya di sesi tanya jawab kali ini. Dan mungkin sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya dari Kak Alvin Halim, ada closing statement atas class session pada malam hari ini. Boleh silahkan Kak Alvin. Ya, mungkin ada beberapa tadi yang join-nya di tengah-tengah atau mungkin belum skip gitu ya. Dikit closing lah ya, tapi summary lagi nih, saya munculin summary-nya aja. Jadi yang saya share hari ini sebenarnya sederhana kok. Passion itu cuma 10% yang menentukan keberhasilan bangun karir kita. Yang penting adalah ketika kita ngebangun karir itu, gimana cara kita ngebangunnya. Mengetahui passion, tadi kalian bisa cek MBTI, 16 personalities, ataupun yang kalian suka dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah, satu, kalian punya confidence dengan yang kalian punya, kalian harus pede dan bangun, diasah gitu ya, bukan cuma sok tahu, bukan cuma sok ide, tapi ngebangun, belajar. Kemudian punya vision, growth mindset, growth ke depan, belajar satu hal yang baru, pengen jadi yang lebih baik. Yang ketiga, bangun networking, cari orang dalam sebanyak-banyaknya, cari kenalan sebanyak-banyaknya dan bangun hubungan dengan mereka. One day kalian akan membutuhkan itu. Yang keempat, harus fleksibel, bukan kaku memaksakan satu hal, tapi ikutin zaman. Zamannya AI, belajar AI itu apa sih? Zamannya kripto, belajar kripto itu apa sih? Minimal kalian terupdate dengan teknologi yang terbaru, gitu ya. Kemudian keep growing, terus bertumbuh. Saya di sini misalnya udah level head, saya nggak mau stuck di situ. Saya akan cari responsibility baru. Saya mau ambil, oke, saya mau handle A, B, dan C supaya saya growth lebih lagi. Itu apakah saya akan stay di Gojek? Belum tentu. Saya akan, kalau ada kesempatan untuk saya akan grow lagi. Begitu. Dan terlepas dari semuanya itu, tetap punya integritas, jujur, jangan pakai tanggung jawab kalian buat melakukan hal-hal yang pidana, gitu ya. Siaplah untuk ketika kesempatan datang. Mungkin satu hal terakhir adalah, saya ada satu pertanyaan dalam hidup saya adalah gini. Ada 2 orang petani gitu ya. 2 orang petani kebetulan lagi sama nih, krisis beras, krisis hujan gitu ya, panas gitu ya. Ada 2 orang petani sama-sama berdoa meminta hujan. 2 orang petani di tempat yang berbeda sama-sama berdoa meminta hujan. Yang satu berdoa meminta hujan setiap hari, setiap malam hanya berdoa. Yang kedua, dia berdoa, dia cangkul tanahnya, dia siapin tanahnya, dia beresin rumput-rumputnya, dia siapin benihnya, dia benar-benar dia berdoa minta hujan, tapi dia siapin semua. Menurut kalian dari 2 orang ini ketika Tuhan akan memberikan hujan, Tuhan akan memberikan hujan nih, menjawab doa gitu ya. Siapa yang lebih siap untuk menerima hujan? Adalah yang orang kedua, ketika dia mau mempersiapkan dirinya. Nah,
Semua hal ini baik, tapi kalian harus punya integritas, dan ketika itu kalian siap, ketika kalian tiba-tiba, oh ini ada kesempatan kerja ini, kalian siap, gitu. Mungkin itu saja dari saya, closing statement. Kalian silakan scan, connect di LinkedIn, nanti saya akan approve. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya lewat LinkedIn boleh. Nanti one day saya akan melihat nama-nama kalian ini jadi orang-orang yang besar, lebih besar dari saya. Kita akan punya kesempatan yang lebih baik untuk bertemu lagi. Terima kasih banyak buat semua teman-teman, buat Soko Financial. Thank you, Kak Rizky. Oke, thank you so much Kak Alvin. Terima kasih banyak buat Kak Alvin atas share materinya pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman untuk teman-teman peserta mungkin nanti boleh dilihat kolom chatnya, apabila ada link presensi nanti boleh teman-teman isi link presensinya. Dan juga apabila teman-teman, mohon maaf pada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya atau dijawab secara langsung oleh Kak Alvin, boleh seperti yang Kak Alvin tadi sampaikan bisa melalui LinkedIn. LinkedIn Kak Alvin boleh langsung ditanyakan via LinkedIn. Dan juga jangan lupa connect dengan timnya Kak Alvin. Oke, mungkin untuk melangkah ke sesi selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada Kak Alvin. Dipersilahkan kepada Kak Jonathan selaku perwakilan dari panitia bisa memberikan sertifikat. Oke, terima kasih MC. Untuk Alvin, saya berterima kasih atas kehadiran kakak pada malam ini di Sekolah National Class Session. Terima kasih untuk pengalaman dan insight untuk para peserta di malam hari ini. Semoga apa yang kakak bagikan dapat menjadi hal yang berguna untuk para peserta mengembangkan diri mereka di masa depannya masing-masing. Ini ada sertifikat sebagai apresiasi kami dari tim Soko Financial atas kehadiran kakak sebagai pembicara di Soko National Class Session. Mungkin kita akan ambil foto bersama yang akan dibantu oleh tim dokumentasi. Thank you, Kak Jonathan. Tiga, nah, dan lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Alvin ya. Thank you, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Jonathan atas penyampaian sertifikatnya. Dan sampailah kita pada penghujung sesi webinar Karya Hack pada malam hari ini. Untuk teman-teman nanti boleh diisi link presensinya jangan lupa, dan juga mungkin nanti yang belum upload Instagram Story kelas pada malam hari ini boleh di-upload di story, dan jangan lupa tag @sokofinancial buat mendapatkan giveaway menarik dari Soko Financial berupa kelas gratis sejumlah 3 kelas dengan harga setiap kelasnya kurang lebih sekitar 250.000 seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi webinar pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada webinar pada malam hari ini. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Alvin tadi, bahwasanya passion itu adalah merupakan hanya hanya 10% dari apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan sisanya 90% adalah bagaimana cara kita membangun diri kita untuk menentukan karir kita ke depannya. Dalam proses membangun itu tadi ada beberapa uh, hal yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita perhatikan juga adalah confidence, kemudian vision, kemudian bagaimana kita bisa searching for networking, uh, beradaptasi dengan lingkungan, fleksibilitas gitu, dan bagaimana kita juga tetap memaintain atau keep growing dari uh, bagaimana kita membangun karir kita tersebut. Oke, semoga webinar pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih besar kepada Kak Alvin yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Oke, mungkin untuk sesi terakhir kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu sebelum saya tutup.
untuk teman-teman audiens peserta boleh mempersiapkan diri dengan on cam ya teman-teman, biar kita bisa foto bersama semuanya. Wah. Untuk selanjutnya aku serahkan dipandu oleh dokumenter. Kita on cam, boleh langsung on cam aja ya. Itu udah lumayan banyak yang on cam, nanti langsung aku blur. Langsung visit aja ya teman-teman. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya udah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak buat Kak Alvin atas waktunya pada malam hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah menyempatkan hadir hingga awal dan akhir acara. Sampai bertemu di kelas Soko Finansial selanjutnya. Kurang lebihnya saya mewakili seluruh panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.